Ya, sahabat Indonesia, jumpa lagi di Opini Andre dengan Andre Vincent Wenas di sini. Sahabat Indonesia, baru-baru ini saya berbicara dengan seorang anggota legislatif Parlemen Jakarta atau DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana. Ini seorang figur yang cukup fenomenal di kancah parlemen karena tahun lalu William lah yang membuat heboh dunia persilatan parlemen dengan mengungkap banyak mata anggaran aneh, yang aneh-aneh katanya dia bilang, seperti lem ibon, anggaran pasir lah, ada untuk bolpen yang ratusan miliar, ada lagi komputer dan sebagainya. Dan akhirnya di take down semua anggaran itu, tapi sampai sekarang masih belum jelas statusnya, termasuk soal Formula E yang anggarannya sangat fantastis, uang mukanya sudah 0,5 triliun lebih, dan sampai sekarang belum jelas bagaimana rimba rayanya. Ada lagi soal pohon mahoni yang dulu menurut Pemda DKI setelah dipotong ada dalam masa perawatan, sampai sekarang lenyap, tidak ada kabar beritanya. Nah, yang ingin kita soroti dalam opini kali ini adalah soal anggaran, soal duit. Nah, ini adalah titik simpul yang paling sensitif dari satu kebijakan publik yang seringkali oleh eksekutif kalau dia punya agenda tersendiri itu jarang sekali dikemukakan. Dan juga sahabat Indonesia, kita tahu sebentar lagi kita memasuki masa pilkada, pesta demokrasi besar-besaran di 270 daerah. Nah, adakah dari semua kandidat yang sedang berkontestasi ini mengangkat isu soal transparansi anggaran? Bagi petahana, apakah bisa mempertanggungjawabkan? Dan bagi mereka yang sedang menantang, apakah juga punya program untuk menjanjikan menjadi semacam kontrak politik untuk membuka semua proses penganggarannya ini, mulai dari KUA PPAS sampai nanti disahkan. Semuanya diupload bukan dalam bentuk PDF supaya gampang di-review, tapi dalam format yang gampang sekali untuk disisir oleh publik, bukan hanya oleh anggota parlemen. Karena itu jumlahnya ada ribuan mata anggaran, maka sebaiknya memang dibuka untuk publik. Nah, ini isu yang sangat sensitif karena seringkali ditutup-tutupi, terus terang saja, oleh eksekutif maupun legislatif yang tidak pernah mengkritisinya. Karena ditengarai atau diduga ada semacam kong kali kong di belakang layar mengenai penyalahgunaan mulai sejak penganggarannya sampai nanti eksekusinya. Jadi ini adalah isu yang sangat-sangat sensitif dan kita sebagai rakyat harus mulai peduli karena disinilah sebetulnya titik simpulnya kebijakan publik. Di mana-mana orang mengatakan UUD, ujung-ujungnya duit. Jadi katakan proses demokrasi itu bukan hanya 5 tahun sekali saat kita mencoblos di kotak suara, tetapi proses demokrasi itu di mana pemerintahan oleh rakyat, demos kratos itu berlangsung setiap hari. Setelah kita melakukan pemilihan, kita melakukan pengawasan, kita melakukan satu kontribusi sebagai partisipan politik, sebagai warga dan satu polis, supaya manajemen kota, manajemen negara, manajemen daerah kita bisa betul-betul berjalan semata-mata demi kemaslahatan rakyat banyak, atau istilah ilmiahnya bonum comune, demi kesejahteraan rakyat semata-mata. Nah, pesan yang ingin disampaikan saat ini adalah seperti kasus di Jakarta. Sampai saat ini publik belum bisa mengakses anggaran dari kotanya. Nah, pertanyaan yang sama juga untuk semua daerah. Apakah warga dari setiap kota madya, kabupaten, provinsi itu sudah bisa mengakses anggaran mereka, APBD di masing-masing daerah, sampai satuan ketiga, yaitu harga satuannya, bukan hanya sekedar gelondongan, tetapi betul-betul bisa ditelisik sampai harga satuan. Nah, disiplin ini harus segera kita tumbuhkan dan harus segera kita rawat supaya tertib administrasi, transparansi, dan upaya untuk memberantas korupsi itu
benar-benar bisa secara fundamental kita jalankan. Nah, ini menjadi pekerjaan besar kita semua sebagai bangsa. Nah, kita mengharapkan semua kontestan di dalam pilkada nanti dan yang sekarang sedang petahana mulai mengedukasi rakyatnya untuk bagaimana caranya membaca anggaran ini. Karena semua program kebijakan pemerintah, daerah maupun pusat, itu akhirnya bisa dieksekusi kalau ada dukungan anggarannya. Dan anggaran inilah yang harus kita cermati bersama-sama. Jangan sampai seperti dahulu pernah disampaikan oleh Profesor Sumitro Joyhadikusumo bahwa sebetulnya anggaran pemerintah itu bocor. Dia katakan dulu sekitar 30%. Bahkan ada beberapa ahli yang mengatakan sebetulnya lebih dari itu, ada yang 40-50%. Nah, ini kan betul-betul satu, katakanlah pengkhianatan terhadap demokrasi atau proses demokrasi itu sendiri. Maka dari saat ini kita menghimbau supaya sahabat Indonesia semua mulai mengkritisi dan menanyakan kepada parlemennya, kepada eksekutifnya, bagaimana anggaran mereka untuk tahun 2021 nanti. Apakah sudah di-upload di website resmi Pemda masing-masing, sehingga semua masyarakat bisa ikut mengkritisinya. Dan bagi mereka yang ikut dalam kontestasi pilkada nanti, apakah ada program dan janji politik untuk membuka semua proses penganggaran di daerahnya nanti sebagai janji politik mereka, supaya nanti kita semua, sahabat Indonesia di berbagai daerah, bisa menagihnya saat mereka sudah duduk di tampuk kekuasaan. Demikian, sahabat Indonesia, transparansi anggaran adalah kunci. Transparansi anggaran adalah harga mati bagi kita untuk menopang proses demokrasi yang sejati. Demikian opini Andre kali ini. Semoga Indonesia bisa naik ke tingkat berikutnya dan Indonesia transparan anggaran. Jangan lupa like and subscribe kanal TV Anak Bangsa. Mencerahkan dan mencerdaskan bangsa.